Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab 1. Kali ini sudah memasuki subbab yang ketiga. Bahkan ini adalah lanjutan dari subbab yang ketiga. Sebelumnya telah diberikan definisi mengenai infinite set, infinite set sama finite set. Sekarang kita memasuki istilah countable sets, atau kalau kita bisa bilang himpunan yang terhitung. Kalau yang sebelumnya kan himpunan tak berhingga sama himpunan berhingga. Sekarang himpunan yang terhitung. Definisi yang terkait dengan istilah ini bisa dilihat di definisi 136. Pertama, suatu himpunan S dikatakan denumerable, atau bahasa lainnya itu countably infinite, secara infinite terhitung, jika terdapat bijection dari N ke S. Jadi kalau kita punya S, maka menurut definisi S ini dikatakan denumerable kalau kita bisa temukan F dari N ke S yang merupakan bijection atau fungsi yang surjektif dan injektif. Tentu karena dia bijection maka boleh dibalik, artinya boleh kita katakan S itu denumerable jika ada fungsi G dari S ke N yang bijection. Tentu sama juga ketika kita mengatakan S itu denumerable jika ada bijeksi dari S ke S1 misalnya, di mana S1 itu adalah fungsi yang denumerable juga, seperti itu. Kita coba lihat definisi yang kedua. Yang kedua, S dikatakan countable atau terhitung jika S ini berhingga, jadi dia berhingga ataukah denumerable. Berarti yang penting dia berhingga atau denumerable, maka dia dikatakan countable. Yang ketiga, definisi yang ketiga, suatu himpunan S dikatakan uncountable atau tak terhitung jika dia bukan termasuk himpunan B atau himpunan countable. Untuk penjelasan lainnya, selain dari konsep denumerable tadi, juga ada terkait dengan konsep countable. Jadi T1 itu countable jika dan hanya jika terdapat juga bijeksi dari T1 ke himpunan countable lainnya. Katakan ada T2 himpunan countable. Jadi tidak mesti kita selalu bawa ke himpunan bilangan asli, mirip dengan ketika bicara denumerable. Yang penting kita bisa temukan bijeksi dari T1 ke himpunan lain yang juga countable. Contoh, misalnya kita punya himpunan misalnya 2N, bentuknya 2N, ini himpunan E bentuknya 2N, jadi himpunan bilangan genap. Maka tentu kita bisa temukan dengan mudah suatu pemetaan N ke E yang bijektif dengan mendefinisikan Fn sama dengan 2N, sehingga dia nanti bijektif. Bisa dibuktikan dan itu tidak susah kita temukan, tinggal ditunjukkan dia pemetaan kayaknya sudah jelas, tinggal ditunjukkan injeksi sama subjeksi, injektif sama subjektifnya, dan itu tidak terlalu susah. Begitu juga kalau kita gunakan himpunan bilangan ganjil, ini juga akan bisa ditemukan pemetaannya. Tentu kalau yang ini ya pemetaannya mungkin G dari N ke O dengan pendefinisian Gn sama dengan itu, ikuti itu 2N kurang 1 untuk setiap N bilangan asli. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, di sini himpunan semua bilangan bulat, katanya denumerable. Untuk ini mungkin agak sulit kalau kita mau definisikan fungsinya secara eksplisit seperti sebelumnya. Seperti ini misalnya, ini kan eksplisit Fn sama dengan 2N. Kalau untuk yang himpunan Z itu kita bisa buat dengan melisnya secara teratur. Jadi kita buat N di bawahnya. N itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga kita pasangkan bentuk ininya, bentuk pendefinisian F dari N ke Z-nya supaya terlihat bahwa dia denumerable. N ke Z-nya kan ini,
N ke S kan, berarti Z-nya sekarang, S-nya sekarang adalah Z ini. Nah, berarti kan pasangkan 1 dengan 0, pasangkan 2 dengan 1, pasangkan 3 dengan minus 1, 4 dengan 2. Artinya apa? 1 khusus dipasangkan dengan 0, kemudian yang genapnya dipasangkan dengan yang ganjil di bulat, kemudian yang ganjil di asli selain 1 pasangkan dengan bilangan negatif. Maka dia akan menjadi bentuk yang bijection atau bentuk yang injektif sekaligus surjektif. Untuk yang kedua, katanya di sini gabungan dua himpunan denominable yang disjoin atau saling lepas itu pasti denominable. Misalkan A-nya ini, A-nya sama dengan A1, A2 dan seterusnya. Kemudian B-nya B1, B2, B3 dan seterusnya. Maka bagaimana cara melistnya supaya menyusunnya supaya kelihatan bahwa dia denominable ya? Cukup disusun selang-seling begini. Termasuk ketika kita punya tiga himpunan yang denominable pasti bisa juga saya gunakan sifat yang C ini dari contoh yang ketiga ini. Saya kira cukup jelas untuk denominable-nya. Selanjutnya ada teorema, tapi di sini kita tidak buktikan teoremanya. Nanti kalau mau dilihat buktinya bisa dilihat lengkap mungkin di bagian appendix buku ini. Teorema 138. Teoremanya mengatakan himpunan hasil kali Cartesian dari himpunan bilangan asli dengan bilangan asli itu katanya denominable. Jadi kalau untuk bilangan asli saya kira cukup jelas bahwa dia denominable, karena mendefinisikan denominable pun kita cukup menemukan bijection dari himpunan semua bilangan asli ke himpunan yang kita ingin lihat dia denominable atau tidak. Dalam hal ini kalau n sendiri berarti kan jelas fungsi dari n ke n cukup dibuat fungsi identitas, maka pasti bijection. Akhirnya dia pasti denominable. Sekarang di sini yang menarik adalah bahwa ternyata hasil kali crossnya atau hasil kali Cartesian dari n dengan n ternyata juga denominable. Namun untuk pembuktiannya di sini kita tidak bahas dulu. Nanti silahkan dicek di bagian appendix buku ini. Di sini diberikan penjelasan bahwa dia berada di appendix B ya ini. Appendix B, di situ diberikan penjelasan bahwa memang bisa ditemukan bijection yang mengakibatkan n cross n itu adalah suatu himpunan yang denominable. Namun di sini kita lihat secara informalnya atau bukti yang informal. Sebenarnya sederhananya coba dilihat saja yang ini. Yang ini. Dengan melihat ini kentara bahwa dia nanti denominable. Bagaimana cara membacanya? Himpunan bilangan asli kan dimulai dari 1. Jadi di sini 1 misalnya, di sini 2 misalnya, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Berarti di sini juga 1, 2, 3, 4. Cukup diperhatikan. Ini kan 1,1 posisinya. Ini 2 dengan 1 berarti 2,1. Di sini 1,2. Berarti di sini memunculkan semua anggotanya. Ini kan tidak ada batasnya nih. Ke atas, ke sampingnya tidak ada. Sehingga kita cukup menuliskan secara terurut seperti ini, mulai dari 1,1, kemudian 1,2 dilanjutkan 2,1, 1,3 dilanjutkan 2,2 dan seterusnya. Sampai nanti di sini di atasnya ini kan ada 1,5 ya. Berarti di sini 1,5. Di bawah sini nanti ada 5,1. Kalau mau dilanjutkan nanti di sini ada 1,6 di atasnya. Di sini di atasnya nanti ada 2,5. Di sini ini nanti berarti ini nanti 3,4. Ini nanti jadinya 4,3. Akhirnya nanti lanjutannya adalah 1,6, 2,5, 3,4, 4,3 dan seterusnya. Dan itu bisa disusun. Artinya kalau kita bawa pemetaannya 1, jadi nanti begini. Fn ke, saya kasih gambarannya saja. Cartesian dengan n ke n, nanti bentuknya begini. F1-nya nanti hasilnya 1,1. F2-nya nanti hasilnya 1,2. F3-nya nanti hasilnya 2,1. F4-nya mulai lagi di sini. F4-nya nanti sama dengan 1,3 dan seterusnya. Saya kira cukup jelas bahwa ini bisa dibuat menjadi bijection. Ya meskipun sulit membuat ininya, idenya, trik untuk mendefinisikan fungsinya mungkin sedikit ribet.
tapi itu bisa dilakukan. Silahkan diperiksa di bagian appendix B-nya. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita melihat teorema selanjutnya terkait sifat himpunan yang countable, misalnya kita punya dua himpunan S dan T dengan sifat T termuat di S atau T subset S. Katanya di sini, kalau kita punya S ini, S yang countable, maka dijamin T-nya juga countable. Begitu juga kalau kita punya T yang uncountable. Jadi kalau kita punya T-nya ini uncountable, maka pasti ini juga S-nya uncountable. Nah, untuk teorema ini kelihatannya sederhana dan secara intuisi kita bisa pahami bahwa pasti demikian, pasti benar demikian. Namun kalau misalnya diperiksa ininya, diperiksa bukti formalnya itu cukup butuh trik yang cukup mungkin agak rumit kalau bisa dibilang. Silahkan diperiksa juga di bagian appendix B, di situ dijelaskan secara formal buktinya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat teorema 1310. Untuk teorema 1310 ini diberikan 3 pernyataan yang katanya semuanya ekivalen. Nah, sekarang ingat, ekivalen artinya apa? Berarti 1310 ini menyatakan A jika dan hanya jika, B jika dan hanya jika, C. Berarti mereka punya nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau A benar, pasti B benar. Kalau B benar, pasti C benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau C benar, B pasti benar. Kalau B benar, pasti A benar juga. Kalau A-nya benar, C pasti benar. Juga C benar, maka A pasti benar. Begitu juga masalah salahnya, sama semua nilai kebenarannya. Sekarang bagaimana cara membuktikannya supaya mudah? Berarti arahnya di sini, buktikan saja. Kalau kita punya A, maka kita juga punya B. Kalau kita punya B, maka kita juga punya C. Kemudian yang terakhir, kalau kita punya C, maka kita punya A. Sehingga tinggal digunakan silogisme, akan kelihatan semua bahwa 3 pernyataan ini adalah pernyataan yang ekuivalen. Kita lihat dulu yang pertama, buktinya. Atau kita lihat dulu ininya ya, pernyataannya. Yang pertama adalah S adalah suatu himpunan yang countable. Kemudian yang kedua, B, terdapat surjection dari N ke S. Artinya kita bisa menemukan suatu fungsi yang surjektif dari N ke S, himpunan bilang asli ke N, S. Kemudian yang ketiga, terdapat injection dari S ke N. Artinya kita bisa menemukan suatu fungsi injektif dari himpunan S ke himpunan semua bilangan asli. Nah, kita lihat bukti yang pertama dari A ke B. Berarti kita punya sekarang misalkan S-nya countable. Kalau dia S-nya countable, ada 2 kemungkinan. Dia bisa finite, bisa juga denumerable. Sebagaimana definisi dari countable. Countable kan definisinya dia finite atau denumerable. Kita lihat dulu kemungkinan pertama. Misalkan S-nya finite. Kalau S-nya finite, maka menurut definisi finite, terdapat bijeksi dari NN ke S dengan asumsi banyaknya anggota S itu N sini. Atau bisa dikatakan terdapat bilangan asli N, sehingga NN nanti ini merupakan bijeksi dari NN ke bukan NN-nya ya. Sehingga kita bisa temukan fungsi H yang bijektif dari NN ke S. Berarti bisa kita lihat secara intuisi bahwa anggotanya S kita misalkan sebanyak N kecil ini. Yang indeksnya kan yang menunjukkan anggota S. Kemudian dari situ kita definisikan fungsi baru. Mengapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa ada surjection dari N ke S. Inilah yang kita namakan H. H ini kita definisikan dari N ke S ini. Ini hanya didefinisikan dari N ke S. Dengan pendefinisian, HK sama dengan H kecil K untuk K-nya dari 1 sampai N. Jadi tadi kan NN-nya kan katakanlah ini NN-nya ya. Ini NN-nya, ini S-nya. Berarti anggotanya sini banyaknya sama. Katakanlah sama-sama 3. Gini. Kemudian untuk mendefinisikan dari apa lagi? Dari N ke S-nya, maka kita buat HK-nya itu didefinisikan ini. H besarnya itu ini kan di sini H kecil ya di sini. Ini kan fungsinya ini kan H kecil. Untuk H besarnya ya ambil saja semuanya. Mulai dari H1 tetap
dari N-nya H1 tetap dengan H kecil 1. Nanti yang berbeda adalah ketika dia H yang lebih besar dari N, jadi HK, di mana K-nya lebih besar dari N, nanti nilainya sama semua, N semua. Jadi di sini nilainya H besar N tambah 1 nilainya adalah HN. HN itu berarti yang di sini kalau kita buat seperti ini HN. Ini misalnya HN kurang 1, di sini H1 misalnya. Berarti ini semua nilainya ya. Kalau kita gambarkan secara grafik nanti mungkin atau secara diagram saja ya. Anggaplah ini yang terakhir nilainya S. Berarti nanti ini yang kan masih banyak ke bawah untuk bilangan asli. Ini kan bilangan asli. Maka yang lainnya ini ke sini semua. Begitu gambarannya. Kecuali yang lainnya ini di atas. Ini masih di sini sejajar misalnya begitu. Itu antara N dengan S-nya. Seperti itu definisinya. Saya kira jelas buat subjektif. Begitu gambarannya untuk ini. Sekarang yang kedua, kalau S-nya denominable. Kalau denominable, menurut definisi denominable kan artinya ada bijection dari N ke S. Di mana kalau dia bijektif berarti dia subjektif, berarti dia surjection. Maka ini jelas. Tidak perlu kita terlalu olah lagi bentuknya. Sekarang dari B ke C. Katanya ada surjection dari apa? Ya, dari N ke S. Kalau ada, maka ada juga injection dari S ke N. Bagaimana cara melihatnya? Berarti misalkan surjection dari N ke S itu adalah H. Berarti kita punya surjection, ini gambarannya saja gambarannya supaya lebih mudah dipahami. Dari N ke S, ini N-nya misalnya, ini S-nya. Kalau ada surjection, tadi surjectionnya N ke S. Katakanlah ini supaya mudah dipahami untuk memudahkan pemahaman. Mungkin nanti ada yang seperti ini ya. Nanti ini ada yang sebagian. Jadi ini sambungnya ke sana. Untuk kasus seperti ini, nanti ketika kita mendefinisikan H1 dari Sn, inilah yang bakalan kita tunjukkan dia injection. Ketika mendefinisikan ini supaya injection, bagaimana caranya ya? Caranya H1S-nya kita definisikan. Jadi ini H1S-nya didefinisikan sebagai nilai minimum dari H inverse dari S. H inverse dari S kan ini kan H ini kan H. H inverse-nya ini misalnya di sini ada di sini S ya. S. Ini misalnya N1, ini N2. Maka di sini kan H inverse-nya dari S itu nilainya adalah bisa N1 atau bisa juga sama dengan N2. Nah, bagaimana cara memilih H inverse S-nya? Pilih yang minimumnya. Jadi kalau N1 yang minimum, maka kita ambil H pendefinisiannya. Pendefinisian dari H1 adalah minimum dari H inverse S. Berarti H1S-nya itu adalah dipilih yang N1. Kalau misalnya N1 lebih kecil dari N2 seperti itu. Jadi diambil semua yang paling kecilnya. Di sini misalnya ada M1, M2, di sini T. Berarti nanti H1T-nya ambil yang minimumnya nanti pendefinisiannya. Berarti ambil M1. Ini sama dengan M1 misalnya. Jadi seperti itu idenya. Dengan mengambil yang seperti itu, saya kira cukup jelas nanti hasilnya. S ke N-nya nanti pasti injektif. Karena kita sudah abaikan ini yang di bawah. Ini kan kalau masih ada di bawahnya sini M3. M3 ini juga diabaikan nanti. Kalau kita pandangi dia fungsinya dari sini. S ke N. Maka dia pasti injection. Saya kira seperti itu idenya. Dan itu juga yang dimaksud di sini. Ini tinggal bukti formalnya ini. Jadi dianggap S dan T-nya sama. Bukan, diambil dulu S dan T-nya. Kemudian kita misalkan petanya sama, S dan T-nya berarti petanya sama. Katakanlah di sini sama, maka tinggal dilihat nanti ternyata ini juga harus sama. Karena tadi kan kita sudah hilangkan yang kembar di sini. Diambil minimumnya. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat dari C ke A. Untuk dari C ke A, jika di sini katakan jika H1-nya injection, ini H1-nya injection dari S ke N, maka katanya pasti kita bisa temukan bahwa S ke daerah hasilnya H1 tadi, ini S ke ini, atau direct image-nya ya, direct image dari S
itu pasti bijection. Saya kira ini cukup jelas juga. Mengapa? Karena kan dia injektif, kemudian diambil saja dari hasilnya, pasti bijektif. Berdasarkan teorema 139 bagian A yang ini, setiap subset dari himpunan countable pasti countable. Nah, ini H1S kan subset dari N, sedangkan N ini countable, berarti H1S haruslah countable. H1S countable. Kalau H1S countable, sedangkan dia merupakan dia bisa dibuat bijeksi dari S ke H1S, maka dengan kata lain berarti S-nya juga countable menurut penjelasan sebelumnya, bahwa S bisa kita buktikan countable dengan cara menemukan himpunan countable lainnya yang bisa bijektif dengan si S itu. Makanya bisa disimpulkan di sini, meskipun yang disimpulkan di awal adalah H1 countable, ya sama saja, berarti S itu countable. Saya kira untuk 1311-nya nanti dilanjutkan lagi.